Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dalam pertemuan keempat mata kuliah ekonomi regional pada program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya Madura. Pertemuan keempat ini kita akan membahas teori, lokasi, dan pusat pertumbuhan. Mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar ya, dan bisa memberikan bernilai ibadah. Marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pokok bahasan hari ini adalah tentang teori lokasi. Sesuai judulnya ya, ada dua kata kunci yaitu teori lokasi dan teori pusat-pusat pertumbuhan. Jadi nanti di akhir pertemuan ini diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang teori-teori lokasi dan pusat pertumbuhan. Apa itu teorinya? Siapa tokohnya? Teori itu menjelaskan tentang apa? Kemudian bisakah kalian melihat di sekitar kita bagaimana implementasi teori itu di sekitar kita? Apakah teori itu masih relevan hingga kini? Begitu ya. Jadi harapannya jangan sekedar tahu saja tetapi paham dan kemudian bisa melihat contoh-contohnya di sekitar kita, implementasi teori itu di sekitar kita. Oke, jadi memang teori lokasi ini adalah teori-teori ya, karena memang banyak, tidak cuma satu, yang menjelaskan tentang tata ruang kegiatan ekonomi. Atau dapat diartikan juga sebagai teori tentang alokasi geografi, ya. Bagaimana alokasi aktivitas-aktivitas ekonomi itu di bumi, ya, di geo, gitu ya. Serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha. Jadi terbayang ya, jadi teori yang menjelaskan tentang di mana aktivitas ekonomi itu dilakukan. Jadi kalau kita lihat sehari-hari ya di sekitar kita, banyak faktor yang mempengaruhi suatu unit aktivitas itu diletakkan di suatu tempat. Bisa dia berada di dekat bahan baku lokasi, ya. Bisa juga dia berada dekat dengan permintaan. Ya, misalnya kalau yang bahan baku tadi misalnya pabrik besi, dia biasanya berada di dekat bahan bakunya, yaitu daerah yang memiliki banyak biji besi misalnya. Pun demikian dengan emas ya, dan seterusnya. Bahan tambang biasanya pabrik-pabrik besarnya berada di dekat bahan baku. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi, misalnya dia lebih suka berada permintaan lokal, permintaannya di mana permintaan maka dialah di sana berlokasi. Jadi tergantung juga pada bahan baku yang dapat dipindahkan. Jadi kalau misalnya bahan bakunya susah dipindah, mereka biasanya dekat ke bahan baku ya. Atau kalau misalnya bahan bakunya mudah dipindah, yang mudah dipindah maka biasanya dia bahan bakunya yang dipindah dan dia berada di lokasi lain yang kemudian bisa lebih murah begitu ya. Banyak faktor, permintaan luar, bisa juga biaya transportasi, keuntungan ini kita tahu ya selisih dari biaya dan penerimaan. Aksesibilitas, mungkin dia suka ada di tempat itu kan aksesnya bagus, ya. Kemudian peruntukan lahan, jadi dia berlokasi di situ karena memang diperuntukkan untuk itu. Kalau diperuntukkan lain tidak boleh ya. Atau mungkin tingkat kompetisi atau daya saing ya. Atau mungkin hal lain, mobilitas penduduk. Ya, silahkan kalian bereksplorasi. Nanti kita lihat saja apa yang ada di sekitar kita dan kalian bisa menggunakan pemikiran analitis kalian untuk menentukan apa sih faktor yang menentukan suatu aktivitas itu berlokasi di suatu lokasi. Gitu ya. Nah, ada beberapa teori tentang teori lokasi ya. Ada von Thunen yang dulu di tahun sekitar 18-an ya, 1800-an, kemudian di awal 1900-an itu ada Weber, kemudian 1930-an ada Christeller, kemudian August Loss ya, kemudian Smith, dan mungkin silahkan kalian mungkin bisa mencari browsing atau di mana saja di referensi apapun ada nggak teori lokasi lain tentang apa ya.
Nah, saya berharap ketika kalian belajar tentang teori lokasi bukan sekedar tahu siapa tokohnya, apa bunyinya, tetapi paling tidak mengetahui apa ruh dari teori tersebut ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan satu-satu. Von Thunen. Jadi ahlinya seorang ahli bernama Von Thunen, dia mengatakan eh, perbedaan lokasi ditentukan oleh perbedaan sewa lahan. Terbayangnya sewa lahan. Jadi nanti kita sewa lahan, jika sewa lahannya tinggi, maka sektor-sektor atau aktivitas ekonomi yang berada di situ adalah pasti yang bisa memberikan nilai tinggi. Gitu ya. Karena apa? Ya kalau misalnya sewa lahannya tinggi, produktivitasnya rendah, atau memberikan nilai tambah yang tidak begitu besar, tentu rugi begitu ya. Dan ini biasanya dulu berada pada kasus aktivitas pertanian. Jadi ada hubungan antara harga sewa lahan yang berbanding lurus dengan jarak ya. Ada CBD namanya, Central Business District atau pusat kota. Pusat kota ini identik dengan sewa lahan yang tinggi ya. Jadi semakin jauh dengan jarak CBD, maka semakin murahlah sewa lahan dan sebaliknya ya, berbanding terbalik. Semakin jauh dari CBD, semakin murah. Semakin dekat dengan CBD, semakin tinggi atau semakin mahal ya. Silahkan coba kalian bisa nggak menggambarkan dengan grafik ya. Nah, aktivitas yang mampu membayar sewa lahan yang tinggi, maka biasanya dia akan berlokasi di pusat kota. Ya, silakan. Kalau dia lihat sektor mana yang kemudian mampu bisa memberikan nilai tambah tinggi, yang mampu memberikan produktivitas tinggi. Nah, itu biasanya berada di pusat kota. Jadi pertanian identik dengan sektor primer. Sektor primer ini biasanya nilai tambahnya identik dengan yang paling rendah di antara sektor yang lain, sektor industri maupun sektor perdagangan dan jasa. Sehingga tidak mengherankan jika pertanian berada di luar kota. Karena apa? Bayangkan kalau misalnya butuh lahan besar, kemudian sewa lahannya tinggi, seperti apa nanti ya? Nanti bukannya untung malah rugi. Tapi mungkin sekarang ada urban, pertanian di kota, Bu, ya silahkan, tapi pertanian di kota yang seperti apa, begitu ya. Jadi, urban farming katanya begitu. Ya silahkan apa itu urban farming, kalian perhatikan sendiri apa yang dimaksud ya. Nah, jadi begitu. Jadi Von Thunen itu bercerita tentang aktivitas pertanian. Ya memang tidak bisa dipungkiri 1800-an ini dulu masih pertanian, lahan masih luas. Berbeda dengan sekarang lahan semakin menyempit ya. Bukan lahannya yang menyempit, tetapi penggunaan lahannya sudah dipergunakan untuk berbagai aktivitas sehingga lama-kelamaan lahan menjadi lahannya sempit ya. Lahan-lahan yang di pusat kota cenderung lebih mahal. Sehingga akhirnya pertanian cenderung berada di luar kota, sementara yang di kota itu adalah sektor-sektor yang bisa memberikan nilai tambah tinggi. Itu teori von Thunen, ya. Jadi kita bayangkan, silahkan kita bisa lihat dan ini silahkan kalian melakukan analytical thinking, berpikir analitis. Apakah von Thunen itu masih berlaku sampai sekarang, gitu ya? Kemudian kedua adalah ahli bernama Weber, teori lokasi Weber. Nah, dia bercerita bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Jadi, biayanya yang dicek, di mana lokasi yang bisa memberikan minimum biaya, maka disitulah aktivitas ekonomi itu berlokasi. Nah, ini karena memang minimisasi ini biasanya identik dengan perilaku produsen, maka biasanya lokasi ini biasanya lengket sekali dengan lokasi industri ya. Industri akan cenderung berada pada tempat di mana lokasi tersebut bisa memberikan biaya yang paling minimum. Terserah biaya transportasi kah, biaya penggudangan, biaya tenaga kerja dan sebagainya. Tempat yang memberikan keuntungan maksimum adalah ya biaya transportasi yang rendah, tenaga kerja yang rendah ya. Jadi kita bayangkan kalian kalau mendengar wilayah ring 1, ring 2, ring 3, ring 1 maksudnya dekat dengan pusat kota, upah
upah tenaga kerjanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang lebih pinggir. Lebih jauh lagi semakin ini ya. Kalau di Jawa Timur ada ring 1, ring 2, ring 3 di dalam kawasan industri ya. Silahkan kalian apa itu ring 1, ring 2 silahkan dicari. Jadi, 3 faktor yang mempengaruhi lokasi industri adalah biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi. Jadi, kekuatan aglomerasi itu pengelompokan industri. Ketika industri semakin berkelompok, industri yang saling terkait berkelompok, maka biasanya mereka lebih cenderung berlokasi di sana. Karena apa? Antar industri yang satu dengan industri lain saling terkait. Nah, ketika saling berdekatan, maka ini biasanya meminimumkan biaya sehingga mereka cenderung akan mengelompok, gitu ya. Itu namanya aglomerasi. Kalau di aglomerasi sebaliknya, dia penyebaran ya, penyebaran industri, ya. Oke. Lokasi optimum dapat berada di dekat bahan baku atau pasar, ya tergantung mana yang memberikan, biaya minimum. Silahkan kalian bisa, melihat di sekitar kita, mana lokasi industri yang berada di dekat bahan baku dan mana industri apa yang dekat dengan pasar. Silahkan cari di sekitar kita. Apakah itu masih berlaku juga sekarang? Silakan ya. Nah, nanti ada teknik tersendiri untuk menentukan lokasi optimumnya, memang ada hitung-hitungannya. Kemudian ahli yang lain adalah August Loss ya. August Loss ini, penentuan lokasi dari sisi permintaan atau pasar. Permintaannya kalau tadi penawaran dari produsennya, kalau ini adalah permintaan. Lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen. Jadi konsumen yang tinggi, dia mendekat ke lokasi yang konsumennya tinggi. Nah, silahkan kalian bisa bayangkan, aktivitas-aktivitas ekonomi yang seperti apa yang mendekati permintaan ya atau pasar, ya. Nah, Lowe's cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar. Ya kebayang, silahkan bentuk sektor seperti apa yang oleh August Loss ini diberikan. Nah, biasanya yang seperti ini adalah untuk, sektor-sektor layanan ya, sektor-sektor perdagangan atau layanan yang, harus dekat dengan pasar atau konsumennya begitu ya. Kalau jauh dari konsumennya, konsumennya akan cari yang lebih terdekat dengan dia begitu. Sehingga disarankan oleh Loss untuk aktivitas yang seperti itu sebaiknya mendekati pasar atau konsumen. Ada juga Christaller. Christaller itu pusat-pusat pelayanan. Dia, eee, pusat pelayanan cenderung tersebar dalam wilayah dalam bentuk pola heksagonal. Terus terang saya tidak bisa menjelaskan di sini, menggambarkan seperti apa heksagonal, tapi saya yakin di berbagai, sumber di luar sudah, banyak yang menceritakan tentang apa yang dimaksud dengan teori lokasi Klistoller. Jadi nanti kalian pelajari ya, ini ada asumsi dari Klistoller itu, ya. Kristaller bahwa topografi seragam dan kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak mungkin adanya produksi yang primer. Jadi asumsinya topografinya seragam. Kalau misalnya topografinya yang berbukit lah nggak bisa disamakan. Berbukit gunung sehingga beda ya, beda tidak bisa. Oke, banyak dibahas pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ya, begitu ya. Jadi ini dari lokasi cluster itu untuk pelayanan, pusat pelayanan. Faktor yang mempengaruhi daya tarik lokasi adalah aksesibilitas, jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung, frekuensinya, dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalan tersebut. Jadi begitu ya, nanti silahkan pelajari. Ada K3 ya, Kristeller K3. Nah ini, ada sebuah studi yang memperlihatkan jarak standar ke pusat pelayanan yang ada di dalam kota, misalnya, pusat tempat kerja. Nah itu biasanya 20 sampai 30 menit gitu ya. Jadi jarak standar ke pusat pelayanan. Silakan ini dibaca saja. Nah teori lokasi ada E.D.M. Smith.
yaitu penentuan lokasi yang bisa memaksimalkan laba. Jadi aktivitas Smith itu mengatakan bahwa aktivitas ekonomi itu akan berada pada lokasi di mana maksimum labanya maksimum. Ini mirip-mirip dengan Weber tadi ya, tapi ini lokasinya apa namanya tidak spesifik industri, bisa lebih luas lagi. Tetapi sama bahwa lokasi yang ideal untuk aktivitas ekonomi adalah di mana labanya itu maksimal. Ya, apa itu laba atau profit? Ya, kita tahu profit itu adalah selisih antara biaya dengan pendapatan atau pendapatan dikurangi biaya sama dengan profit, begitu ya. Di mana profit makin besar, maka di sanalah aktivitas ekonomi itu berada. Ini asumsinya ya. Silahkan kalian baca. Terbayang ya apa di sekitar kita. Silahkan perhatikan di sekitar kita dan cek apakah teori ini masih berlaku sampai sekarang. Nah, analisis lokasi suatu aktivitas ekonomi memang tidak ada teori tunggal karena memang banyak faktor. Mungkin kalau di sekitar kita loh, kalau menurut teori ini kayaknya nggak cocok lokasi ini, tapi kenapa bisa ramai? Mungkin banyak faktor yang berpengaruh. Silakan ini menjadi bahan apa namanya topik-topik penelitian. Ya, kalau menurut teori ini seharusnya di sini ramai, tapi kenapa kok sepi? Atau sebaliknya, kalau menurut teorinya ini lokasi ini seharusnya tidak layak untuk ditempati, tapi kenapa ketika ditempati kok bisa ramai, misalnya seperti itu. Silahkan, ini, ketika ada gap antara teori dengan kenyataan, nah inilah sebagai, topik-topik penelitian yang, bisa kita jadikan, eee, bahan penelitian, topik penelitian salah satunya topik skripsi buat kalian ya. Jadi memang banyak faktor yang berpengaruh, faktor apa saja? Nah, mungkin faktor kan tadi banyak, rata-rata tentang biaya, ya, tentang permintaan, begitu ya, tentang tarikan atau aglomerasi dari industri yang lain dan seterusnya. Silakan. Upah, gitu ya, jaminan keamanan dan seterusnya. Silakan kalian bisa meneliti tentang, aktivitas penentuan lokasi aktivitas suatu ekonomi ya, sektor ekonomi. Oke, ada lagi teori tentang kutub pertumbuhan. Jadi, eee, teori pertumbuhan ini dikembangkan oleh Francis Perroux ya. Ada istilah-istilah growth center atau, pusat pertumbuhan, ada development pool, kutub pembangunan atau kutub pertumbuhan. Jadi ide dasarnya begini, kutub pertumbuhan ini bahwa sekelompok industri yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berhubungan erat satu sama lain. Ya maksudnya dari input dan output ya, input, proses. Jadi industri itu kita tahu bahwa industri itu saling terkait satu sama lain. Setiap sektor itu terkait satu sama lain, ya. Nah, mereka mereka ini berhubungan dan industri yang paling unggul yang disebut dengan leading sector, ini biasanya akan memimpin dan menarik sektor-sektor lain untuk dekat ke dia, begitu ya. Nah, kemudian karena alasan ini maka muncullah clustering industri, pengelompokan industri, cluster industri. Nah, ini silakan kalian baca ini pengertiannya saja. Nah, ini coba kita bayangkan ini dia Peruk itu ya. Jadi awalnya ini ada sebuah industri yang leading. Dia ternyata mampu menarik sektor-sektor lain untuk berdekatan dengan dia, karena sektor ini ternyata mampu bisa memberikan ke depan atau ke belakang. Dia bisa menarik atau eee, dia menerima input dari sektor lain ataupun bisa memberikan, output kepada sektor lain dan ternyata dia bisa memberikan kekuatan yang besar, maka kemudian dia mampu menarik industri lain berdekatan ke dia ya. Jadi linkage industri-industri yang terkait dengan dia. Ya kita bayangkan
Kalau industri makanan jadi, dia butuh apa? Oh, industri makanan jadinya berbahan baku sektor pertanian, maka dia butuh bahan baku dari sektor pertanian, gitu ya. Dia butuh gula, butuh tepung, terus kemudian dia butuh pewarna, butuh apa begitu ya. Kemudian juga untuk kemudian dia juga butuh plastik untuk apa namanya, mengemasnya dan seterusnya. Nah, industri-industri yang terkait dengan dia ini kemudian mengelompok di dekat dia. Kenapa? Karena ingat tadi ya, dengan mengelompok biaya transportasi rendah sehingga akan lebih menguntungkan, dianggap meminimumkan biaya. Nah, sekarang kalau kita lihat ada sektor di Indonesia, bukan di Indonesia, di mana-mana yang sedang yaitu sektor yang bisa menarik industri lain datang. Apa itu? Sektor pariwisata. Di mana di situ ada objek wisata, sektor wisata ini dianggap mampu menarik sektor-sektor lain datang kepada dia. Sektor kuliner, sektor kerajinan tangan, dan sebagainya. Terbayang ya? Nah, sektor ini kemudian menyebabkan adanya kutub pertumbuhan di sini. Suatu ketika wilayah ini sudah mulai jenuh, maka sektor dia pergi ke tempat lain dan dia kemudian sektor ini menjadi pertumbuhan baru yang bisa mengikat industri-industri lainnya untuk bergabung. Nah, inilah teori kutub-kutub pertumbuhan di mana pertama awalnya ada industri yang mampu menarik sektor lain untuk mendekat, begitu ya. Kemudian tumbuhlah kutub pertumbuhan di situ. Ya, jadi kita bisa menganalogikan pemerintah bisa saja membuat sebuah kutub pertumbuhan di wilayahnya. Buat saja sektor yang bisa menarik sektor lain ke daerah itu. Begitu ya. Dibuat nanti jalannya sehingga kemudian enak. Ya, maka akan muncul kutub pertumbuhan baru. Jadi ini inti teori tadi ya. Ini penjelasannya saja, silakan nanti dibaca. Nah, implikasi berikutnya, nah ini akan ada ketidakseimbangan antara inti dengan hinterland ya. Karena ada yang mengelompok, di mana ketika mengelompok itu akan menjadi kutub, begitu ya. Nah, nanti kemudian di sini juga akan memunculkan inti dan hinterland. Atau terkenal dengan wilayah nodal. Nah, ketidakseimbangan ini, nah mungkin kemarin kita tahu ya bahwa akan ada pusat dan akan ada hinterland. Ketika wilayah pusat itu, jadi wilayah pusat ini bayangkan di sini aktivitas ekonominya memberikan nilai tambah yang tinggi. Jika nilai tambah yang tinggi ini bisa kemudian produksinya misalnya dijual ke daerah sekitarnya atau ke hinterlandnya ya, menyebar ke sampingnya, maka kita bayangkan bahwa perekonomian bisa berkembang. Artinya ada efek menyebar dari pusat, dari inti ke wilayah sekitarnya. Inilah yang disebut dengan spread effect. Nah, ya, tapi sebaliknya ada backwash effect. Apa? Ketika sumber daya yang ada di hinterland masuk ke pusat kota. Di pusat kota kemudian dilakukan aktivitas ekonomi, ada industri diolah di sana, ditambah ada nih upaya pemberian nilai tambah di sana. Outputnya ternyata tidak menyebar ke sampingnya, dia ekspor keluar, jadi tidak menyebar ke sampingnya. Sementara sumber daya diambil dari samping, dari hinterlandnya. Nah, ini disebut dengan backwash effect, pencucian daerah belakang, pengurasan hinterland ya. Sehingga nanti lama-kelamaan kotanya makin bagus, kotanya makin kaya, sementara wilayah sekitarnya, desanya semakin miskin. Net spillover effect. Silahkan kalian baca apa itu net spillover effect ya. Nah, ini banyak digunakan, teori itu banyak digunakan di Indonesia. Ada istilahnya sub wilayah pengembangan atau pembangunan SWP. Sub SWP dalam rencana tata ruang wilayah ada SWP dan SSWP. Coba kalian cari SSWP dan SWP, pembagian SWP atau SSWP di rencana tata ruang wilayah
rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di Indonesia ini sebenarnya mencoba memanfaatkan teori kutub pertumbuhan, ya, di mana dia menentukan dari sekelompok tempat, sekelompok kabupaten kota, dipilihlah satu kabupaten sebagai pusat pertumbuhan. Harapannya ada spread effect. Ketika pusat ini tumbuh, maka harapannya pertumbuhan itu akan menyebar ke sampingnya, ya. Nah, implementasi teori Peruk di Indonesia, dulu di zaman Orde Baru, pembangunan dipusatkan ke kota. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilahnya urban bias, pembangunan yang urban bias, bias ke perkotaan itu artinya bahwa pembangunan lebih banyak dilakukan di perkotaan. Sumber daya di desa diambil dimasukkan ke kota, ya. Akhirnya ya seperti tadi, kalau ada spread effect, efeknya menyebar ke hinterland-nya nggak masalah, nggak bakalan terjadi, ketimpangan. Tapi ketika, penyebarannya tidak menyebar ke sampingnya, hanya menguntungkan kota atau terjadi backwash effect, maka, kesejahteraan tidak akan menyebar ya. Ya, nah sekarang ada teori pertumbuhan, membangun pool di perdesaan. Ya, kita bayangkan ya sekarang kalau dulu dipusatkan di perkotaan karena dianggap kota ini cepat tumbuh begitu ya, maka sekarang untuk memeratakan pembangunan, pool atau kutub-kutub pertumbuhan dicoba dipindah ke desa. Gimana caranya? Ada istilah agropolitan. Apa itu agropolitan? Silahkan coba kalian baca apa itu agropolitan. Jadi agropolitan ini salah satu cara untuk membuat politan, kota, kota yang berbasis agro. Ya ini untuk pembangunan desa awalnya ya, untuk membuat pembangunan desa sehingga desa akan menjadi kutub pertumbuhan baru. Nah, jadi pertimbangan pemilihan lokasi sebagai kutub pertumbuhan ini banyak, ada faktor ekonomi karena dianggap itu, memiliki ekonomi tinggi, ada strategi politik, ada perdagangan internasional dan dimensi regional lainnya. Silahkan kalian ya. Jadi, pemerintah bisa saja dengan kebijakan menentukan sebuah, kawasan atau sebuah tempat menjadi pool atau kutub baru. Dengan cara apa? Mereka membuat sebuah sektor, di situ dibangun sektor yang dianggap mampu menarik sektor lain. Sehingga kemudian ketika itu dibangun, sektor lain tertarik di situ ya. Ditambah dengan memudahkan aksesibilitasnya, transportasinya dipermudah, blah blah blah, pajaknya apa namanya, ada pemberian insentif pajak sehingga industri kemudian tertarik ke sana. Ya, begitu ya, itu adalah, pertumbuhan yang bisa dibuat. Jadi seperti yang disampaikan, di pertemuan kemarin, sebuah pusat kota atau kutub pertumbuhan itu bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Artinya dengan kebijakan pemerintah. Nah, yang saya ceritakan tadi adalah yang kutub pertumbuhan yang dibuat berdasarkan kebijakan pemerintah, ya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka wawasan tentang teori, lokasi, dan pusat-pusat pertumbuhan, serta implementasinya di sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.